Oke teman-teman, sekarang saya ingin memberikan panduan kepada para advokat yang ingin ujian upah. Bagaimana sih cara membuat surat gugatan yang baik dan benar? Di samping kanan ini adalah contoh soal yang akan kita buatkan surat gugatan. Oke, silakan simak baik-baik ya. Nah, poin yang pertama dalam membuat surat gugatan, jangan lupa tanggalnya. Kemudian kop alamatnya harus jelas. Tujuannya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ini berkaitan dengan di mana alamat tergugat itu tinggal. Lalu poin ketiga, jangan lupa perihalnya tentang gugatan apa. Kemudian poin selanjutnya, komparisi si penerima kuasa atau advokat. Lalu kemudian dasarnya apa. Kemudian dia bertindak sebagai siapa. Lalu untuk apa dia bertindak. Jangan lupa setelah itu disebutkan siapa tergugatnya. Kemudian masuk ke bagian positanya. Di sini teman-teman harus menjelaskan kronologis dari awal sebelum sengketa tersebut terjadi, lengkap dengan dasar dalam mengajukan gugatan tersebut. Apakah itu adalah akta di bawah tangan ataupun akta yang disahkan di hadapan notaris. Nah, dari soal tersebut kita tidak menemukan secara lengkap. Namun jika teman-teman sedang menghadapi sebuah kasus atau peristiwa, baiknya disebutkan di sini siapa yang membuat akta perjanjian ini dan tanggal berapa. Lalu kemudian soal tersebut menjelaskan bahwa kronologis awalnya disepakati pembagian dividennya untuk masing-masing pemegang nama merek antara penggugat dan tergugat. Kemudian dijelaskan secara runut dan jelas peristiwa-peristiwa pentingnya sampai kenapa sengketa tersebut terjadi. Lalu selanjutnya, karena ini adalah gugatan wan prestasi, maka teman-teman harus menuliskan dengan jelas kapan teman-teman melakukan yang namanya somasi. Dan juga poin selanjutnya, teman-teman harus menjelaskan bahwa karena tersebut teman-teman dirugikan karena dia telah menyalahi perjanjian kerjasama dan juga tidak diindahkannya somasi tersebut, maka peristiwa ini terkualifikasi wan prestasi. Lalu selanjutnya teman-teman harus menjelaskan kerugian apa yang teman-teman alami dan yang akan teman-teman minta dalam ajuan gugatan ini. Kemudian selanjutnya teman-teman melampirkan totalan kerugian material dan imaterial yang dialami oleh si pemberi kuasa. Lalu selanjutnya teman-teman menjelaskan bahwa dengan kerugian tersebut maka cukup bagi penggugat ini untuk mengajukan gugatan perkara. Nah, bagian selanjutnya, bagian 9 ini adalah opsional,
untuk meminta atau si tergugat ini untuk membayar uang paksa atau uang som. Lalu bagian 10, untuk supaya gugatan ini tidak dapat dihindari oleh si tergugat, maka teman-teman juga dapat meminta untuk dilakukannya sita jaminan. Lalu poin selanjutnya, teman-teman harus mengatakan untuk dimohonkan dapat dijalankan, putusan ini dapat dijalankan walaupun terlebih dahulu, walaupun ada banding, bantahan ataupun kasasi. Lalu selanjutnya teman-teman meminta bahwa si tergugat ini dapat membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul. Nah, masuk ke bagian petitumnya, di mana segala hal yang dimohonkan di posita harus dimintakan di petitumnya. Pertama, di atas kita harus mengesahkan atau mengabulkan gugatan ini, kemudian meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan akta perjanjian kerjasama tersebut adalah sah. Terus yang ketiga, menyatakan bahwa perjanjian kerjasama ini telah disalahi sehingga muncul perbuatan lawan prestasi. Lalu keempat, meminta untuk menghukum si tergugat ini untuk membayar kerugiannya ini secara tunai dan cepat dan seketika. Lalu kemudian, karena kita meminta uang paksa, maka di petitumnya pun kita memintakan yang namanya uang paksa. Kemudian kita meminta sita jaminan, maka di petitumnya juga seperti itu. Begitupun poin ke-7 dan 8, apa yang dimintakan di posita tersebut harus muncul di petitum. Nah, lalu kemudian kita meminta untuk majelis hakim, poin selanjutnya, untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Lalu jangan lupa untuk mengubuhkan tanda tangan dan materai. Oke teman-teman, sekian, semoga bermanfaat.